Selamat malam. Menjadi oposisi sejak tahun 2019, Partai Keadilan Sejahtera semakin diuji. PKS kerap menyuarakan keberatan, penolakan atas kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Tapi sebagian pihak menilai suara PKS, suara penolakan itu tidak lantang lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana menjelang 2024 PKS menyiapkan akar rumput yang selama ini menjadi amunisinya. Dalam The Politician, malam hari ini bersama saya Putri Ayuning Tias, saya sudah bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaiqo. Pak Syaiqo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Bapak. Iya, sama-sama. Menarik sebenarnya melihat perjalanan Pak Syaiqo. Saya sudah beberapa kali mewawancarai Bapak di kesempatan yang berbeda tentu saja, tapi ini pertama kali sebagai Presiden PKS mendapat amanah memimpin PKS di masa pandemi. Karena saya yakin itu sulit sekali. Karena untuk konsolidasi pasti sulit dan lain sebagainya. Bisa diceritakan sedikit, Pak? Alhamdulillah ya. Jadi perjalanan ini memang saya nggak menduga juga. Tiba-tiba jadi Presiden PKS gitu ya. Karena mungkin awalnya ya biasa-biasa saja lah gitu. Saya memang meniti karir tetap sih dulu dari wakil DPW, DPW, kemudian sampai ke DPP ya. Sejak saya jadi presiden partai, nggak lama kemudian kan pandemi, betul. Nah, memang satu sisi ya ini ada juga kita banyak belajar dari situasi pandemi. Tentu ini menguji kita semua kesiapan untuk bagaimana melakukan konsolidasi pada situasi pandemi. Nah, alhamdulillah kami banyak terbantu dengan teman-teman yang di PKS mulai memunculkan hal-hal yang sudah terbiasa akhirnya melalui virtual dan sebagainya. Mau tidak mau ya Pak? Mau tidak mau, karena waktu itu perjalanan juga sangat dibatasi. Akhirnya ya kami menyesuaikan diri. Nah itulah kemudian alhamdulillah teman-teman ini di struktur maupun di kader-kader ini juga membiasakan diri dengan kondisi yang ada. Karena dengan kader-kader ini juga kita kan terbiasa untuk melakukan pertemuan, komunikasi dalam rangka tadi mensolidkan mesin partai ini. Alhamdulillah situasi sekarang ini alhamdulillah lebih kondusif ya. Betul. Artinya justru dalam situasi pasca pandemi ini kader juga sudah sangat terbiasa dengan memanfaatkan melalui pertemuan-pertemuan virtual. Teknologi masih kita manfaatkan dengan bagus. Pak Syaiqo, apakah merasa ketika kemudian pandemi itu menyulitkan posisi PKS yang selama ini menjadi oposisi? Saya kira enggak ya, artinya sama saja karena kita masih tetap terus menyuarakan. Hanya memang dalam penyuaraan kami di PKS mungkin ya karena kita nggak punya media, akhirnya pemediaan itu memang yang kita terasa agak kurang ya. Kita sudah berusaha melalui pengungkapan misalnya melalui media sosial. Tetapi ya itu aja nggak cukup gitu di masyarakat. Bagaimana masyarakat yang sedemikian luas di berbagai wilayah Indonesia, apalagi di kepulauan-kepulauan, di mana jaringan internet juga belum bagus, ini yang akhirnya juga nggak bisa kita jangkau. Nah itu diantara mungkin tadi terjadi gap informasi. Kita sudah menyuarakan berbagai penolakan di tingkat pusat, tapi informasi ini belum sampai ke daerah. Kita sudah menolak misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Kita sudah menolak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kita sudah menolak RUU terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah. Dan berbagai peraturan perundangan lain. Ini kenapa? Karena kami menilai bahwa ada hal-hal yang memang kita lihat dari analisis kami, ini akan berdampak merugikan masyarakat. Itu yang kemudian kami suarakan sebagai bentuk penolakan. RUU Cipta Kerja mungkin di kalangan buruh sangat merugikan. Nah itulah makanya kita melakukan penolakan. Hanya saja tadi mungkin karena dalam situasi pemediaan ini juga kurang kita kuasai semua ya. Akhirnya ini menjadi sesuatu hal yang memang ada gap gitu. Apa yang kami suarakan nggak sampai di tingkat grassroots.
Itu mungkin yang terjadi. Berarti apa tanggapan Anda sekarang Pak Saiku terhadap pendapat yang mengatakan PKS seolah-olah kehilangan tajinya sebagai oposisi? Saya kira kami masih tetap ya bahwa kalau kita lihat tadi beberapa hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, kita terus terang kritisi betul. Contoh yang terkini ya, kita melihat ketika pemerintah berusaha akan menaikkan harga BBM, saya sudah membuat surat terbuka kepada Presiden Jokowi agar saya mempertimbangkan kembali karena ini akan berdampak luas bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan memiliki efek domino. Itu yang sebabnya kami mengungkapkan ya PKS, saya membuat surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Harapannya tadi kiranya menjadi pertimbangan lah untuk tidak dinaikkan. Nah, kemudian setelah itu teman-teman di fraksi memfollow up. Ketika serapat paripurna mereka menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan walk out dari rapat paripurna sambil mendekati teman-teman yang tengah berdemo. Nah, pada Sabtu kemarin juga saya menginstruksikan bahwa seluruh elemen di struktur sampai tingkat DPR untuk melakukan aksi simpatik penolakan BBM itu melalui flash mob di seluruh Indonesia. Sehingga karena tadi kita menyadari bahwa nggak seluruh kebijakan ini bisa difahami sampai ke grassroots. Maka itulah saya instruksikan agar supaya sampai tingkat DPR membuatlah flash mob penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Dan itu dilakukan dari Sabang sampai Merauke itu dilakukan oleh struktur PKS. PKS ini memang dari beberapa kesempatan sebenarnya kan juga sempat digoda-goda kan. Tapi imannya teguh ya, imannya teguh. Tetap menjadi oposisi, tapi kita tahu sekali Pak Saiku menjadi oposisi itu tidak mudah. Bensinnya harus banyak, gitu kan? Apalagi long term dan PKS juga sudah mengatakan koreksi saya tetap akan menjadi oposisi sampai berganti kepemimpinan, gitu kan? Apakah PKS juga merasa sebenarnya agak sulit sekarang menjaga posisi sebagai oposisi, apalagi berhadapan dengan koalisi yang gemuk juga? Bagi kami di PKS bahwa oposisi ini sebuah pilihan ya. Dan pilihan ini bukan hanya sekedar pilihan kami di DPP. Karena beberapa kali di dalam sidang Majelis Syuro PKS, termasuk yang terakhir pada Majelis Syuro PKS yang ke-7, itu dinyatakan kembali bahwa PKS akan tetap menjaga sebagai partai oposisi sampai dengan akhir masa pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Artinya bagi kami mengimplementasikan amanah dari musyawarah Majelis Syuro itu, ya kami akan menjaga oposisi ini sampai akhir masa jabatan presiden sekarang ini. Nah, oleh karena itu tentu kita bukan hanya sekedar berbeda dengan sikap dan kebijakan pemerintah. Kita ingin bahwa sepanjang kebijakan itu membawa manfaat, tentu kita akan support dan dukung. Tetapi ketika kebijakan-kebijakan pemerintah ini memberatkan masyarakat, ya itulah yang kita kritisi. Makanya bukan asal beda dengan pemerintah, tapi kita akan kritisi hal-hal yang memberatkan masyarakat. Termasuk tadi kenaikan harga BBM bersubsidi. Kita menginginkan bahwa PKS ini adalah di dalam oposisinya, oposisi yang kritis, ya, konstruktif, dan bermartabat. Gitu. Sehingga kami walaupun beroposisi, tapi masih membuka kemungkinan untuk berkomunikasi, bersilaturahim dengan berbagai elemen, termasuk dengan partai-partai politik, dengan elemen-elemen kemasyarakatan, dan berbagai elemen yang lain. Kita jalin justru politik semasa saya dicanangkan jadi presiden. Politik sekarang adalah politik silaturahim. Sehingga saya mencanangkan agar supaya ini berjalan silaturahim di tingkat pusat, silaturahim kebangsaan, dan di follow up pada tingkat wilayah dan daerah. Sehingga terus pengurus-pengurus PKS ini, kader-kadernya juga terus bergerak untuk menjalin silaturahim dengan berbagai elemen. Nah, kalau misalnya itu memang sudah dilakukan, itu sangat baik dan bisa memberikan contoh politik yang dewasa begitu ya Pak Saiku. Tapi kadang itu terjadi di elit, tapi tidak terserap dan dimengerti oleh mereka yang di bawah. Jadi di bawahnya tetap merasa ada pengkotakan gitu. Jadi tidak merasa harus
berkoalisi, tidak merasa harus berkolaborasi dengan mereka yang berseberangan misalnya, berseberangan partai politik misalnya. Iya. Ini yang kira terus kita suarakan pada kader dan simpatisan bahwa membangun bangsa yang besar ini berat untuk bisa dilakukan sendirian oleh satu partai saja. Ya. Oleh karena itu kita terus mewacanakan, bahkan bukan sekedar wacana, kita implementasikan dalam gerakan-gerakan ini bahwa kita harus kolaborasi. Nah, di dalam Rakernas kemarin PKS kan jelas tagline-nya adalah transformasi dan kolaborasi. Saya sering mengulang-ulang sebuah ungkapan, cuma ini berbahasa Arab ya. Ada syair berbahasa Arab yang indah yang saya sering ulang. Mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan? Taruhlah bangunan peradaban. Jika kamu membangun sementara orang lain menghancurkan, nggak akan terwujud. Walau alfubanin khalfahu hadimu kafa. Kalau ada 1000 orang membangun cukup dihancurkan oleh satu orang saja. Fakaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Bagaimana kalau dengan satu orang yang membangun, satu partai yang membangun, dan sementara beribu-ribu orang menghancurkan, maka akan jauh dari harapan untuk bisa membangun peradaban besar ini. Nah, oleh karena itu, kami menyadari dengan berbagai keterbatasan yang ada, maka kami mengajak seluruh elemen masyarakat, yuk kita bareng-bareng membangun Indonesia ke depan yang lebih baik. Itulah makanya kami kemarin juga baru mendampingi Majelis Syuro PKS menyapa berbagai Indonesia, belahan negeri kita. Saya kemarin kebagian untuk mendampingi beliau di NTT. Ya, saya ke Manggarai Barat, ke ND. Ya, itu mengajak berbagai elemen masyarakat, yuk kita bareng-bareng untuk membangun negeri ini bersama-sama. Bagaimana respon mereka? Alhamdulillah mereka sangat antusias, ya. Bahkan mereka juga menaruh hormat terhadap sikap PKS yang tadi membela rakyat dalam bentuk tadi penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Dan mereka siap untuk tadi kolaborasi bersama PKS. Oke, kolaborasi ala PKS nanti saya gali setelah jeda, tetap di The Politician. Terima kasih Anda masih bersama kami di The Politician. Saya masih bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera Pak Ahmad Syahiku. Di segmen awal tadi Pak Syahiku menarik sekali ketika membicarakan soal kolaborasi. Saya ingin menggali soal kolaborasi ala PKS. Kita bicara penjajakan, artinya bicara komunikasi sekarang. Sudah menjalin komunikasi dengan partai mana saja sekarang, Pak Syahiku? Jadi alhamdulillah, tadi saya sudah katakan bahwa sejak saya jadi presiden partai, kami mencanangkan bahwa politik kami ke depan adalah politik silaturahim. Nah, oleh karena itu, sejak itulah kemudian kami menjalin silaturahim dengan partai-partai yang ada di DPR RI. Artinya yang memiliki kursi di DPR RI. Hampir seluruh partai kita sudah menjalin itu semua. Bahkan untuk yang berikutnya, kita terus menggali intensitas dengan partai-partai dalam rangka mewujudkan tadi koalisi yang kita harapkan bisa terbangun gitu. Seluruh partai berkomunikasi? Ya, pada awalnya dengan seluruh partai, dan kami juga akan menjaga terus dengan seluruh partai ini karena kami menyadari bahwa pembincangan terkait dengan koalisi ini pun masih dinamis ya. Betul. Belum terkunci satu sama lain, sehingga menurut pandangan kami, ya kami harus menjaga dengan seluruh partai ini. Dan mendapatkan respon yang baik juga dari alhamdulillah partai. Dapat. Termasuk ya. dari PDI Perjuangan? Dengan PDI kami memang agak terjadi kendala ya. Kenapa? Bisa jadi mungkin ketika kami berkomunikasi, waktu itu Sekjen PKS bersilaturahim ke Sekjen PDI, ya. Cuma mungkin saat itulah ya hal-hal yang nggak kondusif karena memang dari PDI sendiri sudah berkeinginan, nggak ingin berkoalisi dengan PKS. Tapi saya waktu itu menyatakan bahwa walaupun PDI tidak akan berkoalisi dengan PKS, tapi karena kami mencanangkan bahwa PKS ini politiknya silaturahim, kami akan tetap menjaga silaturahim dengan PDIP. Jadi sekarang semakin menguat kemana? Kemarin ada Nasdem dan Demokrat, apakah itu akan segera diformalkan atau bagaimana? Kita sedang terus melakukan kajian ya dengan beberapa partai, termasuk tadi dengan Nasdem dan Demokrat.
kita melakukan penajaman apakah ini ada kesamaan-kesamaan terkait dengan platform partai, dengan kaitan dengan kandidat dan sebagainya, kita terus matangkan. Begitu juga dengan partai-partai yang lain seperti dengan Golkar, ya, kami juga terus masih membuka komunikasi, termasuk tadi dengan partai-partai lain yang ada di DPR RI. Banyak yang kemudian menyatakan bahwa komunikasi semua partai memang masih cair, masih terus terbangun, tapi ada yang mengatakan bahwa sepertinya Nasdem, koalisi Nasdem, Demokrat, PKS sulit terwujud, apalagi ketika PDI Perjuangan sekarang juga sudah bersafari. Iya. Ya, itu kan artinya baru prediksi ya. Sementara kami kan akan terus berusaha menjajaki. Nah, oleh karena itu terus kami tadi melakukan pendalaman ya dengan berbagai partai tadi, agar harapannya justru dengan adanya pendalamannya akan terjadi saling faham satu sama lain dan terjadi satu kesamaan untuk memenangkan Pilpres pada 2024 ini. Nah, itulah yang kita terus duduk bersama, berusaha menjalin apa-apa yang menjadi titik-titik temu di antara partai-partai ini. Okay. Pak Syahiku, ada yang mengatakan, ada analis yang mengatakan bahwa banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari PKS pada saat 2019 kemarin, yang kemudian setelah itu dalam tanda kutip ya mungkin ditinggalkan oleh teman-teman satu kapal. Tapi kalau dari evaluasi yang dilakukan PKS, apa yang terjadi pada saat itu dan apa yang sebaiknya diantisipasi ke depan berkaitan dengan koalisi itu? Pertama, kami dengan hal seperti ini banyak sekali pelajaran juga bagi kami di PKS. Pertama adalah kaitan dengan apa yang terjadi setelah koalisi ya. Tentu ini adalah pilihan partai masing-masing, yang kita juga nggak mungkin bisa mengintervensi, kita saling menghormati. Kalau mau kemudian bergabung dalam koalisi yang baru, atau kita akan tetap mempertahankan sebagai oposisi, saya kira itu pilihan masing-masing. Kami cenderung, kenapa kemudian PKS ini harus melakukan oposisi sampai dengan akhir masa pemerintahan sekarang, karena kami menilai bahwa kalau seluruhnya bergabung dalam poros koalisi, siapa yang akan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah? Ya, ini yang kemudian kita ingin bahwa sekalipun mungkin sekarang suara PKS mungkin tidak terlalu didengarkan juga, karena jumlahnya yang tidak seberapa. Ya, didengarkan atau tidak, yang penting kita sudah berusaha untuk mengkritisi. Ataupun misalnya ini dianggap angin lalu atau dianggap ini, tapi kami ingin mengingatkan bahwa proses kebijakan ini ada yang betul-betul mengkritisi. Ya, itulah yang diinginkan oleh PKS, sehingga demokrasi ini betul-betul ada checks and balances. Kalau itu dibiarkan semuanya satu koalisi, maka tentu pemerintah akan berjalan secara powerful sesuai dengan keinginan-keinginan tanpa ada yang mengkritisi. Nah, ya kalau kebijakan-kebijakannya seluruhnya baik, ya, saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau ada hal-hal yang kemudian merugikan masyarakat, nggak ada elemen yang mengkritisi, ya, tentu bagaimana arah pembangunan bangsa ini ke depan. Nah, itulah makanya PKS dengan pilihan sadar untuk menjadikan bahwa kami sekecil apapun tetap akan berusaha menjadi partai koalisi sampai akhir pemerintahan sekarang. Apalagi ketika kita melihat bahwa hasil evaluasi dari The Intelligence Economic Unit bahwa demokrasi di negeri ini sudah dikategorikan sebagai demokrasi yang gagal. Apalagi kalau tadi kemudian seluruhnya partai-partai ini berporos pada koalisi seluruhnya, nggak ada yang mengkritisi kebijakan. Apa kata dunia? Kira-kira begitu. Termasuk juga saat ini kita tahu ada wacana untuk 3 periode. Sekarang wacananya sudah bukan 3 periode lagi, tapi bisa menjadi terbuka untuk menjadi cawapres. Apa pendapat PKS untuk itu? Sejak awal saya katakan bahwasanya kalau 3 periode sementara konstitusinya masih seperti ada hari ini, tentu ini akan inkonstitusional. Ya, jadi kecuali ada perubahan-perubahan terlebih dahulu pada konstitusi kita. Ya, sehingga memungkinkan tadi untuk bisa 3 periode. Ya, beda halnya dengan pemilihan kepala desa. Ya, kepala desa secara aturan sampai dengan sekarang dimungkinkan untuk sampai 3 periode. Gitu. Jadi ini bedanya pemilihan kepala desa dengan presiden.
Karena presiden dibatasi secara konstitusi hanya untuk 2 periode. Kecuali ada perubahan pada konstitusinya terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu saya kira wacana-wacana seperti ini ya seharusnya inilah kita harus mendahulukan tadi sikap kenegarawanan ya. Artinya kita juga di negeri ini saya kira banyak tokoh-tokoh negarawan-negarawan yang siap tampil ya dengan berbagai keunggulan-keunggulannya. Oleh karena itu menurut saya ya berikan kesempatan-kesempatan agar supaya seluruh elemen anak bangsa ini bisa tampil dengan kontribusi terbesar untuk memperbaiki negeri ini. Karena kita sudah membahas soal kesempatan di tahun 2024, nanti di segmen berikutnya saya akan gali kepada siapa PKS akan memberikan dukungannya di Pilpres 2024. Tetap bersama kami di The Politician. Terima kasih Anda masih bersama kami di The Politician. Saya masih bersama dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Pak Ahmad Syaihu. Pak Syaihu, kita bicara soal Pilpres 2024 yang memang sudah menjadi perhatian. Surveinya sudah banyak, nama-nama teratas, 3 teratas, 5 teratas sejauh ini tidak berubah. Kalau misalnya sekarang tentu saya yakin PKS sudah membuat perhitungan. Siapakah yang nilainya paling dekat secara value, secara tradisi dengan PKS? Iya. Jadi di dalam keputusan Musyawarah Majelis Syuro yang ke-7 sekitar sebulan yang lalu ya, kami di DPP mendapat arahan bahwa hasil keputusannya itu kita belum menunjuk pada nama. Cuma kriteria-kriteria yang diungkapkan bagaimana keinginan capres ke depan yang diinginkan oleh PKS. Pertama adalah mereka yang memiliki sikap nasionalis religius. Ini sehingga ini yang menjadi patokan penilaian kami. Yang kedua, bahwa probability untuk menangnya juga besar. Ya, karena kami inginlah mudah-mudahan ke depan kami enggak lagi tidak di oposisi. Sehingga otomatis menarik ini statementnya yang paling jujur dari Presiden PKS. Kita ingin ke depan kita dalam koalisi membangun pemerintahan, membangun negeri ini. Nah itu makanya salah satu kriterianya adalah yang probability-nya besar. Dan yang ketiga, Majelis Syuro juga mengamanahkan kepada saya, pada DPP, bahwa kandidat capres ini yang bisa membawa perubahan pada negeri ini. Jadi 3 itulah yang kemudian menjadi titik utama kami melihat siapa nanti capres-capres ke depan yang akan jadi penilaian bagi PKS. Adapun nama memang belum diungkapkan, declare nama itu. Tentu kami menghormati bahwa yang berhak untuk mendeklarasikan nama nanti adalah Majelis Syuro. Jadi kami akan menyerap apa saja yang diinginkan di tengah masyarakat terkait dengan kriteria-kriteria itu, dan kami akan sampaikan kembali ke Majelis Syuro. Ini loh hasil penyerapan kami di masyarakat, tinggal nanti mana yang akan diambil dan diputuskan oleh Majelis Syuro. Ada yang mengatakan bahwa PKS itu seringkali kehilangan kesempatan karena memilih mendukung daripada mengusung. Padahal toh kekuatannya, apalagi sekarang kekuatannya sebagai oposisi bisa diperhitungkan sebagai satu-satunya oposisi dan tentu itu bisa menjual. Bagaimana dengan sekarang, 2024? Saya perlu luruskan barangkali pertanyaannya ya, bahwa yang mendukung itu adalah partai yang tidak memiliki kursi di DPR. Adapun partai yang memiliki kursi tentu dia akan lebih mengusung. Iya, kalau kesempatan mengusung itu ada. Nah, oleh karena itu bagi PKS, insya Allah kita akan berusaha untuk mengusung. Dan kami juga siap mengusung karena mesin partai kami akan all out untuk bisa mengusung kandidat yang kita sepakati. Jadi saya perlu mengungkapkan bahwasanya di antara hal, alhamdulillah atas kenikmatan dari Allah, bahwa PKS ini secara mesin partai insya Allah siap untuk dioptimalkan ya. Karena apa? Strukturnya sampai dengan hari ini solid
dan kemudian juga kader-kadernya juga militan, sehingga tinggal kita menggerakkan siapa nanti kandidat capres yang kemudian akan kita usung. Nah, itulah yang kemudian kita akan gerakan, akan pasarkan, dan akan kita optimalkan untuk bisa menang. Nah, jadi ini yang harapan kami, sehingga inginnya kami ya di Pilpres ke depan mengusung, bukan hanya mendukung. Gitu. Bukan hanya mendukung. Iya. Berkaitan dengan itu, kita tahu dan publik juga sudah memahami ada kedekatan khusus antara PKS dengan Pak Anies. Gitu. Apakah itu masih terus dipertimbangkan, dijaga, dan akan terus dipupuk? Iya. Kami ya dengan Pak Anies tentu punya hubungan sejak 5 tahun yang lalu ya. Ketika Pak Anies dengan Sandi kemudian diusung oleh kami di PKS bersama Partai Gerindra ya. Nah, itu yang kemudian Indah punya ikatan-ikatan selama ini, komunikasi juga terus bisa terbangun. Ya tentu ini yang salah satu yang memang tadi hubungan kami dengan ya Pak Anies, Sandi ini masih terus terjaga. Ya, karena apa tadi bahwa kami dengan gubernur kali ini banyak sekali kegiatan-kegiatan di DKI ini yang kemudian akhirnya ya mengundang gubernur. Ya, kemarin kami jalan santai di depan Al-Azhar, alun-alun kami juga mengundang gubernur karena ini wilayahnya dulu gubernur DKI. Ya, itu sebabnya kami kemudian banyak komunikasi hubungan juga dengan antara lain dengan Pak Anies. Termasuk juga kita tahu Pak Anies sebentar lagi akan lengser dari Gubernur DKI Jakarta, dan apakah kemudian PKS ada rencana untuk kemudian membantu tetap menjaga momentum Anies Baswedan? Ya tentu kita akan berikan ya hak-haknya ketika memang ini akan tadi memenuhi kriteria-kriteria yang diinginkan oleh PKS. Pertama, dia seorang nasionalis religius ya, dia punya perubahan, dan tadi kalau probability-nya untuk menangnya besar, ya tentu tadi kita juga akan berikan porsi-porsi untuk dia bisa disupport, didukung, diusung oleh kami di PKS. Nah, oleh karena itu ya kita ya doakan, kita belum pada satu titik final ya. Mudah-mudahan apa yang nanti dikriteriakan oleh Majelis Syuro PKS itu akan bisa pada akhirnya bisa ya didapatkan gitu ya pemimpin seperti itu, dan nanti ini ranahnya Majelis Syuro lah tadi yang saya katakan, terkait dengan nama Majelis Syuro yang akan menentukan siapa orangnya. Termasuk juga apakah menyiapkan nama untuk diajukan sebagai wakil, karena banyak analis juga mengatakan 2024 itu nama wakil juga akan menjadi pertimbangan. Ya, salah satu fungsi partai politik adalah mempersiapkan kader, ya. Artinya mempersiapkan kader untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Tentu PKS sebagai salah satu partai politik di negeri ini juga mempersiapkan kader-kadernya untuk bisa tampil di dalam berbagai kontestasi, ya. Hanya kami juga mengukur diri lah ya. Tapi kalau tadi belum sampai pada titik kemampuan untuk bisa menjadi capres, ya kita juga mengukur diri, jangan memaksakan ya. Tapi kalau tadi ada tawaran kemudian bisa menjadi capres, kami juga akan siapkan. Makanya ini yang kemudian kita persiapkan, nama-nama untuk bisa disodorkan kepada capresnya. Ini loh cawapres kami, silakan kalau mau ada yang dipilih di antara kader-kader PKS yang ingin memenangkan di 2024. Dan tetap koalisi terbuka dengan partai manapun? Koalisi terbuka dengan partai manapun. Selama masih memiliki nilai-nilai value yang sama dengan PKS. 3 tadi itu. 3 hal yang kita inginkan dari capres-cawapres yang kita mendapat amanah dari Majelis Syuro, ya seperti tadi. Nasionalis religius, probability-nya menang besar, dan satu lagi yaitu punya keinginan untuk melakukan perubahan. Kalau dari 3 sudah menghitung ini, sepertinya hitungannya sudah ada, tapi mungkin belum mau disampaikan. Oke, nanti setelah jeda kita bahas apa strategi PKS, terutama untuk memastikan akar rumput yang selama ini jadi amunisi PKS tetap dan siap untuk bergerak untuk 2024. Tetap bersama kami di The Politician.
Anda masih bersama kami di The Politician. Saya masih bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaiqo. Pak Syaiqo, kita bicara untuk persiapan 2024, terutama pileg perolehan suara. Bagaimana persiapannya grassroots terutama Pak Syaiqo? Alhamdulillah kami di struktur sudah mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan upaya untuk pemenangan di pileg 2024 ya. Di antaranya adalah kami mempersiapkan lebih dini calon-calon anggota legislatif. Sehingga dengan demikian mereka bisa lebih sosialisasi lebih awal ke masyarakat, dan kami akan lakukan juga evaluasi dengan melakukan survei apakah calon-calon ini bisa diterima dan berpeluang menang. Itu melalui survei yang kami akan lakukan. Kalau itu ternyata bagus dari survei, kita akan lanjutkan dalam DCT-nya, nanti kita akan masukkan nama itu. Nah, tentu yang kedua, kami juga ingin bahwa ke depan ini politik ini adalah bukan sekedar kemampuan siapa yang paling banyak finansialnya ya. Justru kami ingin memberdayakan dengan politik pemberdayaan. Jadi ini saya kira untuk mengatasi politik uang ya. Oleh karena itu, kandidat-kandidat yang kami siapkan untuk di pemilihan legislatif, saya sering berikan dorongan motivasi agar supaya lakukanlah politik pemberdayaan. Di lapangan apa politik pemberdayaan ini dilakukan? Ya pertama tentu sesuai dengan apa yang persoalan-persoalan yang ada di negeri ini, ya kaitannya kan berkelindan di antara 3 persoalan. Dan itu yang kemudian oleh para pakar sebagai indeks pembangunan manusia itu sekitar itu, Human Development Index, terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, dan terkait dengan daya beli. Ya itulah yang kita ingin motivasi agar kader-kader memberdayakan masyarakat di sekelilingnya, sehingga masyarakat lebih berdaya dan mereka akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada PKS, kira-kira begitu. Sehingga bukan hanya politik yang sesaat, politik yang money politik di akhir-akhir menjelang pemilihan saja. Yang ketiga, kami juga akan melanjutkan politik seperti yang kami lakukan di 2019, yaitu kita politik ini harus memiliki gagasan-gagasan besar. Dan itu yang akan kita terus ungkapkan, sehingga kami mencanangkan bahwa ke depan ini kita akan melakukan politik gagasan dan melanjutkan itu. Sebagai bahan perjuangan kami, setelah jadi kita akan perjuangkan apa yang menjadi gagasan-gagasan saat pemilu itu. Banyak yang mengatakan 2024 ini waktunya muncul politisi-politisi baru, politisi-politisi muda. Tapi ada tantangannya karena sekarang anak-anak muda justru antipati sama politik. Apakah itu dialami juga PKS, dilihat juga oleh PKS? Alhamdulillah itu nggak terlalu signifikan ya, artinya karena apa? Kami melakukan terus pengkaderan. Memang ada satu kendala yang dihadapi, yaitu kesiapan caleg-caleg muda untuk bisa tampil. Tetapi secara aturan, saya di DPP sudah membuat panduan. Ada afirmasi khusus untuk anak-anak muda saya berikan, yaitu kita memberikan 15% porsi untuk anak muda laki-laki dan 15% porsi untuk anak muda perempuan. Sehingga secara keseluruhan total ini 30% caleg-caleg ini dipersiapkan untuk anak-anak muda. Nah, dengan harapan tadi dan bahwa itu sudah terserap semua? Belum, itu yang tadi saya katakan, kita ada kesulitan-kesulitan untuk menyerap anak-anak muda, diantaranya adalah tadi kepercayaan diri anak-anak muda untuk tampil. Ketidaksiapan seolah menghadapi kontestasi, ini masih ada jadi kendala. Itulah sebabnya maka di bidang kepemudaan terus menggesa bagaimana agar supaya anak-anak muda di PKS ini lebih percaya diri. Dan kemudian dilakukanlah antara lain ya PKS Muda Institute. Itu dalam rangka untuk mendorong anak-anak muda ini bisa percaya diri untuk bisa tampil sebagai pejabat publik. Dan kita memberikan testimoni-testimoni bahwa di tingkat daerah sudah mulai ada. Misalnya di Sulawesi Selatan
anak muda usia 27 tahun yang tampil untuk pertama kalinya menjadi anggota DPRD provinsi. Ya, ada juga di tingkat kota kabupaten. Ya, di Serang antara lain ada Nur Agis Aulia. Itu juga dengan politik pemberdayaan. Nah, kita harapkan ini untuk tingkat pusat pun, insya Allah di 2024 ini akan tampil anak-anak muda tadi yang percaya diri dengan membawa tadi unsur-unsur perubahan melalui pemberdayaan yang dilakukannya. Apakah ada kesulitan sebenarnya Pak Syahiku? Berarti sekarang Pak Syahiku menghadapi masa katakanlah transformasi, masa perubahan dan adaptasi dengan hal yang baru. Bagaimana mengkomunikasikan itu, mengemas itu? Karena mungkin selama ini orang berpendapat PKS tradisional sekali gitu. Iya, jadi bagaimana sekarang caranya? Jadi caranya kami memadukan ya berbagai hal, misalnya untuk yang sudah mulai berumur, kita juga meminta mereka juga memanfaatkan berbagai sarana-sarana transformasi seperti yang hari ini, misalnya dengan gadget yang ada, optimalkan itu. Nah, dengan anak-anak muda tadi kita mempersiapkannya melalui edukasi. Bahwa pada anak muda ini kita harus persiapkan. Kalau enggak ya akan terus punah, yang tua-tua ini enggak akan terus bisa bertahan. Makanya ini yang kemudian kita melakukan edukasi terhadap anak-anak muda dengan harapan anak muda siap untuk bisa tampil dan estafeta ini diberikan. Dan ini kalau secara kelembagaan ya, alhamdulillah estafeta kepemimpinan di partai ini sudah mulai berjalan dengan bagus. Nah, tinggal tadi kita ingin di DPR, DPRD, nah ini bisa berjalan juga dengan bagus sehingga estafeta itu tetap terjaga. Ada anak-anak muda yang menjadi pewaris dari generasi yang hari ini gitu. Yang sebelumnya gitu ya. Generasi sebelumnya. Pak Syahiku, kita tahu sekarang ada banyak partai baru yang mungkin warna ideologinya juga sama atau mirip dengan PKS. Bahkan mungkin juga ada yang didirikan oleh kawan lama dari PKS. Apa antisipasi Anda ataukah ada kekhawatiran itu bisa mengurangi suara nanti? Bagi kami saya kira ini pilihan partai adalah sebuah penghormatan ya. Kalau ingin mendirikan partai sendiri silakan. Kami juga nggak akan memaksakan sesuatu di dalam partai kami ya. Ya lana a'maluna walakum a'malukum, kira-kira begitu. Bagi kami amal-amal kami, bagi kamu amal-amal kamu. Disitulah ladang kita fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan. Nah, tentu awalnya kami juga menganggap bahwa mungkin ada irisan-irisan yang kemudian nanti akan merugikan. Tetapi kalau tadi pandangan kami adalah tadi fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan, saya kira ini nggak akan menjadi kendala-kendala bagi kami. Ya, kenapa? Karena itu juga dibuktikan di tahun 2019 juga alhamdulillah Allah memberikan pada kami bisa justru melampaui penambahan angka 3 juta suara di tahun 2019. Nah, harapannya mudah-mudahan di tahun 2024 ini kader-kader ini akan semakin lebih siap gitu menghadapi berbagai kondisi-kondisi partai-partai apapun yang nanti siap kontestasi di pemilu 2024. Jadi ceruk mana yang sekarang diincar oleh PKS? Pertama, kita tidak akan tinggalkan bahwa ceruk selama ini yang 11,5 juta itu kita akan pelihara betul. Tetapi justru yang menjadi persoalan bagi kami yang hari ini adalah bagaimana PKS ini tidak terjebak dalam middle political party trap. Sehingga terus aja yang ada hanya 8,21. Lama-lama tergerus gitu ya. Itulah sebabnya kami kemudian mencanangkan kami ingin mengambil ceruk-ceruk yang lain. Antara lain ceruk bagaimana kita berusaha tadi lebih ke tengah agar supaya ceruk-ceruk kebangsaan dan sebagainya itu kita bisa juga ambil. Karena persoalan kita ini membangun Indonesia ini adalah kita memiliki persoalan bersama. Bagaimana sebagai satu bangsa kami ini juga ingin memberikan kontribusi besar. Nah, silakan dengan PKS ini sebagai sarananya manfaatkan betul untuk membangun bangsa ini. Anda mengatakan tadi lebih ke tengah, apakah artinya sekarang sudah tidak seperti dulu lagi? Tadi saya katakan bahwasanya kami tidak meninggalkan ceruk yang 11,5%. Artinya itu mungkin ceruk keumatan, ceruknya. Tetapi kami juga menyadari bahwa perlu ada perluasan ceruk.
Nah, itulah makanya kemudian kita juga mencoba mencari ceruk tadi kebangsaan, sehingga dengan itu kami akan mendapatkan tambahan suara. Nah, sehingga bisa lepas dari middle party trap. Ya, itu yang menjadi harapan kami. Iya, dan mungkin PR besarnya di situ sekarang Iya, ya. Oke, selanjutnya saya ingin menggali sebenarnya cita-cita Indonesia seperti apa yang kemudian disiapkan dan mungkin sudah diimpikan oleh PKS. Nanti setelah jeda, tetap di The Politician. Terima kasih Anda masih bersama kami di The Politician. Saya masih bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syahiku. Pak Syahiku, kita bicara tentang Indonesia secara umum. Anda beberapa kali tadi di segmen sebelumnya sudah menyinggung soal kebangsaan. PKS sudah mulai melihat bahwa memang itu harus dibangun. Apa cita-cita besarnya sekarang? Cita-cita besar PKS adalah melanjutkan amanah yang diberikan oleh para founding father kita. Saya kira sudah sangat jelas keinginan cita-cita founding father kita itu tertuang di dalam konstitusi kita. Khususnya kita bisa melihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, sangat jelas bahwa mereka menginginkan adanya kedaulatan dan melindungi tumpah darah Indonesia dan seluruh warga negaranya itu dilindungi. Nah, artinya pemerintahan ke depan haruslah terwujud pemerintah yang bisa melindungi warga negaranya. Bukan hanya pendukung-pendukungnya. Bukan juga yang sekarang belum? Ya, artinya harus seluruhnya. Ya. Yang kedua adalah mampu mensejahterakan rakyatnya. Bukan mensejahterakan pendukung-pendukungnya. Bukan mensejahterakan satu suku bangsa saja. Tapi keseluruhan itu. Dan yang ketiga adalah ya mencerdaskan bangsa ini. Ya tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini juga mungkin sudah ada yang tapi kan kita menginginkan lebih sempurna, lebih meningkat dan persoalan-persoalan ini bisa lebih banyak terselesaikan. Nah, itu yang sebagai amanah dari yang kami tangkap ya dari para pendiri bangsa ini. Tentu tadi kita ingin seoptimal mungkin memberikan kontribusi. Tentu kontribusi yang terbesar ya manakala kita memang bisa melakukan tadi memberikan dalam bentuk koalisi di pemerintahan sehingga optimal memberikannya. Nah, itu barangkali yang kami tangkap dari harapan-harapan founding father yang itu kami lanjutkan sehingga menjadi tugas kami ya kader-kader di PKS selalu saya tanamkan. Inilah tugas-tugas besar untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Apakah sekarang menurut Anda Indonesia dalam track yang tepat untuk menuju tujuannya? Saya kira ada beberapa hal yang terus kita melakukan evaluasi ya. Termasuk itulah yang dikritisi betul oleh PKS. Contoh misalnya yang terkini tadi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, saya kira ini akan berdampak luas pada masyarakat. Karena apa? Efek dominonya sangat banyak. Apalagi tadi masyarakat dalam situasi 2 tahun menghadapi pandemi ini, ekonominya belum pulih. Ditambah lagi tadi dengan dihajar dengan kenaikan harga BBM, tentu ini akan semakin menyengsarakan masyarakat. Nah, kita ingin, tentu ini akan semakin menjauhkan dari cita-cita para pendiri bangsa. Tadi ingin bahwa mensejahterakan warganya, tapi dengan begitu akan semakin jauh. Nah, itulah yang kita harapkan bahwa saat mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis ini, pemerintah harusnya melakukan kajian-kajian yang mendalam sehingga apa yang diinginkan oleh founding father ini betul-betul terjaga. Ya, masalah tadi kemiskinan, masalah pendidikan dan juga kedaulatan negara. Apa yang kemudian sekarang PKS tawarkan? PKS ingin menawarkan tadi melalui hadirnya pemimpin ya
secara ini karena pemimpin lah yang akan melakukan perubahan-perubahan itu. Ya. Harapannya seperti itu. 2024 ini momentum untuk melahirkan kepemimpinan nasional. Maka itulah yang dihadirkan oleh PKS, ingin bersama-sama partai yang lain kita kolaborasi. Yuk kita tampilkan pemimpin yang terbaik menurut kami seperti ini. Kemudian pada sisi yang kedua, sisi sebagai kami sebagai partai, kami tadi menghidupkan suasana bahwa berikan kontribusi yang terbesar yang bisa dilakukan oleh kader-kader. Itulah yang saya katakan tadi, dengan mendorong kader simpatisan agar melakukan politik pemberdayaan. Pemberdayaan di bidang apa? Tadi, bidang yang menyangkut masalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sehingga ketika 3 hal tadi yang menjadi parameter Human Development Index itu betul-betul diberdayakan oleh anggota-anggota partai, ini otomatis tadi pendidikan akan meningkat, kesehatan akan terjaga bagus, dan ekonominya juga akan semakin sejahtera. Kita memasuki tahun politik sekarang, Pak Syahiku. Apa yang sebaiknya diantisipasi oleh pemerintah? PKS sebagai oposisi mungkin bisa memberikan masukan kepada pemerintah sekarang. Saya setuju dengan apa yang diwacanakan atau bahkan digagas oleh Pak JK ya, bahwa politik ini haruslah politik yang romantis gitu. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang permusuhan, tapi politik yang memang mencari politik yang penuh kedamaian dan kebersamaan, memecahkan berbagai persoalan-persoalan bangsa. Saya kira kalau ini dilakukan, wacana ini, maka tidak akan terjadi polarisasi di tengah masyarakat, saling bermusuhan di antara anak-anak bangsa. Saya pernah ikut dalam kontestasi di beberapa pilkada ya. Di 2008 saya sebagai wali kota, calon wali kota, cuma nggak terpilih. Ya, tapi pada 2000 berikutnya, 2009, 2018 ya, saya justru diajak oleh wali kota terpilih ya, untuk ikut serta. Di tahun 2012, akhirnya saya terpilih menjadi wakilnya. Jadi ketika kita tidak menjadikan politik ini sebagai musuh ya, maka sesuatu yang sangat mungkin kita diajak untuk bisa masuk dalam koalisi. Nah, tapi kalau udah menjadi satu hal musuh, apalagi musuh abadi, tentu itu udah bisa jadi musuh bebuyutan sampai anak keturunan kita. Nah, ini yang barangkali kita ingin tanamkan, harus munculnya sikap-sikap kenegarawan di setiap partai ini. Sehingga kalau sikap kita adalah sikap kenegarawanan, kita justru ingin mempersiapkan generasi-generasi ke depan ini lebih baik. Kalau kita hanya sekedar jadi politisi saja, bagaimana mempertahankan kursi pada pemilihan ke depan. Nah, saya kira kalau ini politik ini bisa diwujudkan tadi, menghadirkan kenegarawanan, itulah yang saya harapkan bisa terwujud di 2024. Dan yang sangat memungkinkan untuk melakukan itu tentu pemerintah. Ya, bisa menghadirkan edukasi di seluruh partai politik, bisa menghadirkan edukasi di seluruh anak bangsa, sehingga apa? Nggak terjadi polarisasi, nggak terjadi pemecahan semakin tajam. Nah, itu justru akan bisa diredam dengan sebuah suasana yang damai dan bersama. Oke, baik. Pak Syahiku, terima kasih banyak malam hari ini sudah bersedia memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan publik sebenarnya, atas terutama sekali mengapa suara PKS terdengar kurang lantang akhir-akhir ini, tapi kemudian juga sudah dijawab. Dan yang menarik tadi tentu saja PKS yang melihat atau mempertimbangkan ada ceruk yang bisa diolah di tahun 2024 nanti. Baik, Pak Syahiku, terima kasih banyak atas waktunya malam hari ini. Dan saya Putri Ayu Ningtyas, kita berjumpa di episode The Politician selanjutnya. Selamat malam.